Mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu sungguh kita sudah siapkan. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti pendataan ini karena kita bicara di esai kita tentang pemetaan, maka pemetaan ini hasil rapat kita nih Pak Kanrek dengan teman-teman BKN. Ya, jadi ini pun diskusinya panjang Pak, apa yang mau kita masukkan dan sebagainya. Tadi saya cerita Pak, kenapa Satker, Pak pimpinan Satker boleh, ini boleh, tadi saya sudah cerita gitu ya. Kemudian kenapa tangganya seperti itu, jadi itu ada jalan ceritanya semua. Dan sudah kita perkirakan dampaknya kurang lebih ya. Terus termasuk juga lanjut Mas ya. Termasuk juga data-data ini nanti silakan Bapak Ibu sekalian, nanti besok ini akan didemokan. Ya, besok akan didemokan oleh BKN, jadi sekaligus launching. Termasuk besok itu nanti hadir juga Pak Deputi Inka Pak, langsung beliau ya. Saya intens juga dengan beliau untuk proses ini ya, termasuk juga dengan Pak Deputi ya. Terus lanjut. Termasuk proses ini nanti riwayat kontraknya dan sebagainya. Nah, nanti apa saja yang harus dimasukkan ya. Nanti secara otomatis kalau dengan sistem ini kita akan mengklasterkan itu akan jauh lebih mudah. Terus lanjut. Akan mengklasterkan itu akan jauh lebih mudah. Terus lanjut. Ya. Nah, yang paling penting ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana mengisi ini. Ya, termasuk tadi ada diskusi tentang BLU dan sebagainya. Jadi yang pertama, ketika kita bicara menata tenaga non-ASN ini, ketika kita bicara yang dibayar langsung oleh belanja pegawai, berarti orang ini wajib didata karena dia akan menjadi P3K. Ya, potensial menjadi P3K. Atau kalau umurnya cukup termasuk potensial menjadi PNS gitu ya Pak ya. Sepanjang tadi dia mengikuti dan lulus seleksi. Persoalan kebijakan tuh nanti kita lihat Pak. Karena kita nggak bisa ngambil langkah kalau datanya nggak jelas. Kalau potensinya kita nggak tahu. Nah, melalui proses inilah nanti kita akan kelihatan. Yang kedua, ada juga yang dibayar oleh APBN, APBD, tapi melalui proses pengadaan barang dan jasa. Gitu ya. Kalau melalui proses pengadaan barang jasa, dia dibayarnya oleh pihak ketiga, dia kerja aja terus langsung nggak apa-apa, nggak didata juga nggak ada masalah. Karena dia diperbolehkan. Ya, karena dia diperbolehkan. Tapi ketika dia dibayarnya individual, ya individual, ketika yang didudukinya jabatan ASN, maka dia didata. Karena didudukinya itu jabatan ASN. Contoh misalnya guru, dokter dan sebagainya, ya didata Pak. Karena dia jabatan ASN. Karena disebutnya di dalam PP 49 itu adalah jabatan ASN. Ya. Jadi artinya sepatah. Lalu bagaimana ya dengan BLUD atau BLUD atau BLU ataupun BLUD? Yang pertama, di dalam PP 23 itu disebutkan di sana itu PNS dan tenaga profesional. Di dalam revisi PP 23 itu disebutkan 3 Pak Kanrek. Jadi ada PNS, ada P3K, ada tenaga profesional. Berarti di sana itu kalau mau rekrut P3K silakan, PNS silakan, tenaga profesional silakan. Tapi yang ini belum selesai Pak. Kesimpulan rapat kami terakhir dengan Pak Deputi, dengan Pak Hermen kemarin, saya bilang Pak gini aja, yang BLU, BLUD itu nggak perlu didata dulu. Sambil menunggu revisi PP 23. Karena sebetulnya kan dia juga bukan dari APBN dan APBD. Dan kalau diangkat pasti tuh yang 30% naik. Iya kan? Jadi nanti kami menunggu revisi PP 23. Tapi ketika itu jadi P3K, kita akan buka khusus yang pegawai BLUD. Ya, mudah-mudahan sih harapannya lepas Pak kalau saya sih. Ya, mudah-mudahan lepas karena biar dibayar sini biar tidak membebani gitu ya. Jadi dia boleh tenaga-tenaga itu. Jadi artinya untuk BLU dan BLUD itu Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu itu nggak perlu dulu dimasukkan ke dalam pendataan ini. Ya dia biar jalan aja, toh dia tidak mengganggu APBD kan? Ya nggak mau, dia jalan aja yang untuk itu. Nah kira-kira inilah rangkumannya kalau kita lihat dari proses itu. Ya terus lanjut.
Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tadi pemetaan tadi ya, ini kan dalam kerangka kita nyusun kebijakan, sehingga penyelesaiannya ini nanti akan ada KSN, ada Wasda BKN, ada macam-macam lah ikut mengawasi ini. Ya, sehingga tadi jangan sampai terjadi lagi tuh data yang bodong, katanya sekarang ini sudah mulai nih, gitu ya. Jadi artinya harus penyelesaian ini juga pengawasannya itu harus ketat. Makanya tadi SPTJM-nya pun dibuat nanti setelah adanya tadi uji publik tadi, ya, sehingga nanti akan kelihatan, gitu. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam sistem perencanaan kita, harusnya kita Mei itu sudah penetapan formasi itu. Tapi sekarang kita nggak bisa Pak, jadinya mundur Pak. Karena kenapa? Tadi ada kebijakan-kebijakan di jalan tadi. Sehingga ini akan menjadi temuan lagi bagi pemeriksa, bagi BPK dan sebagainya. Ya, tapi ya tadi ada kebijakan nasional gitu ya. Sehingga kita nggak bisa lagi. Sehingga sekarang ini jadwal kita untuk pengadaan tahun ini adalah, lanjut Mas. Ya, nah ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September, mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi Pak. Ya, karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek. Ya, ada kemungkinannya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan ngundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah, khusus untuk guru ya, guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat. Ya, prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud. Ya, kali kalau dia cocok, saya kira juga nggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes, maka semuanya wajib seleksi. Ya, setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi. Sepanjang dia datanya itu ada di SISDMK-nya Kementerian Kesehatan. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian, dengan guru dan tenaga kesehatan ini bisa mengurangi yang 26.000, yang 19.000 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, wah, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Ya, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Nah, oleh sebab itu barangkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini penting penyelesaian itu sistematis, dilakukan secara bertahap. Jadi kita nggak boleh juga kayak dulu, wah ini wajib diangkat, ini harus ini. Enggak Pak. Kita ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Kedua, asas keadilan. Yang semua orang anak bangsa yang hebat-hebat ini, dia juga boleh. Jangan sampai karena kebijakan ini menutup putra-putra terbaik untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Gitu ya. Nah, itu saya kira menjadi penting. Terus, lanjut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu Pak.